Ketemu lagi bareng Pipo dan Lula. Pipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh. Seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya. Mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Peta mulai menggambarkan setiap ketampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya? Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada arti-arti warna pada peta. tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu, warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta? Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Pertama adalah simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data geografis yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, sungai memiliki bentuk garis yang meliuk-liuk. Jalan raya disimbolkan dengan garis sejajar yang meliuk seperti keadaan jalan yang sebenarnya. Batas negara disimbolkan dengan tanda plus yang berjajar rapi. Dan batas provinsi disimbolkan dengan tanda plus dan minus yang berselang-seling. Kedua adalah simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menggambarkan penyebaran berbagai fenomena di permukaan bumi. Misalnya, ketampakan gunung dalam peta digambarkan dengan simbol segitiga. Kota kecil atau kecamatan dapat disimbolkan sebagai lingkaran kecil. Kota administratif digambarkan sebagai lingkaran dengan lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Dan ibu kota provinsi yang digambarkan sebagai persegi dengan persegi kecil yang berada di dalamnya. Ketiga adalah simbol area. Simbol area digunakan untuk menyajikan luas kawasan bentang alam tertentu. Misalnya, danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna yang kemudian diwarnai biru. Rawa digambarkan sebagai bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik-titik tetapi tidak berwarna biru.
Sawah disimbolkan sebagai area dengan garis miring yang ukurannya kecil-kecil. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa kita pakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Sekarang aku semakin mengerti